Saudaraku sekalian, ini adalah puasa kita hari ke-13. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya, sehingga kita menjadi lebih baik, lebih benar dalam seluruh perilaku kita, lebih kudus, lebih tidak bercacat, tidak bercela, lebih bersih, lebih suci, lebih kudus di hadapan Bapa, lebih berkenan, lebih harum, lebih benar-benar menyenangkan hati Bapa. Seiring dengan perjalanan waktu kita, kiranya ada progres, ya, ada pertumbuhan, ya, yang kita benar-benar alami, saudaraku. Seperti yang pernah saya kemukakan, ada orang yang bolak-balik lihat saldonya di ATM, ya, saldo rekening banknya, ya. Apakah kita juga bolak-balik melihat saldo kesucian kita? Maksud saya dalam apakah masih ada dosa, masih ada kesalahan yang kita perbuat, atau tindakan kita, keadaan kita yang tidak membuat Tuhan nyaman. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan melihat saldo hidup kita masih ada dosa enggak? Ya, masih ada saldo dosa enggak yang kita sisakan dalam hidup kita? Kalau terkait dengan uang, orang mau saldonya lebih besar. Tapi kalau bicara mengenai kesucian, saldo dosa kita makin kurang. Saldo kebiasaan kita makin habis. Ya, terus dikuras habis, muncul lagi, dikuras lagi, muncul lagi, dihabisi lagi, saudara. Sehingga kita memiliki irama hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Jangan saudara anggap ini sesuatu yang mudah. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini lebih sukar dari karir, lebih sukar dari mencari nafkah, lebih sukar dari studi, saudara. Ini hal yang sukar. Jangan anggap remeh dan jangan tidak didahulukan. Karenanya di Matius 6 ayat 33 firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kita punya banyak masalah dan juga kebutuhan. Tetapi lebih dari semua masalah yang kita hadapi, lebih dari kebutuhan yang kita rasa mendesak, kebutuhan kita yang selalu mendesak adalah selalu menghabisi saldo kesalahan, saldo dosa, saldo kebiasaan buruk yang masih tersisa di dalam hidup kita. Makanya betapa berartinya saat-saat kita berdoa seperti sekarang, atau doa pribadi saudara masing-masing di mana kita mengoreksi diri. Saudaraku, hal ini akan membawa saudara kepada satu pengalaman, yaitu menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan. Kalau kita menyisakan saldo dosa, saldo kebiasaan buruk, atau saldo kesenangan, masih ada sesuatu yang kita anggap itu menyenangkan dan membahagiakan, itu bahaya, saudaraku. Itu bahaya. Dan jujur saja, karena kita sudah merekam banyak keinginan yang
dulu kita nikmati di dalam daging dan jiwa kita. Maka hal itu sering muncul di dalam pikiran kita. Menuntut untuk dipuaskan. Selera kita sudah rusak selama belasan bahkan puluhan tahun, saudara, sehingga kita tidak sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Saudara, bagi yang masih muda-muda, jangan membangun kebahagiaan dengan apapun dan siapapun. Tetapi bangun kebahagiaanmu hanya di dalam Tuhan. Jangan melakukan apa-apa yang salah, yang kau pandang akan membahagiakan, menyenangkan hatimu. Sebab itu malah membuat engkau merekam banyak hal yang tidak patut dan menciptakan selera jiwa yang salah. Kita sebagai orang-orang yang sudah berumur, bagi Bapak Ibu, kita harus benar-benar kerja keras untuk menguras saldo dosa, saldo kesalahan dan kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki, dan saldo percintaan dunia yang masih bersisa karena melekat di dalam diri kita. Perjuangan kita menjadi lebih berat dibanding dengan orang-orang muda yang belum dicemari oleh banyak hal. Namun kita juga melihat dengan jujur hari ini anak-anak muda pun telah mengkonsumsi banyak hal yang membuat mereka menjadi fasik. Fasik artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya. Kalau dulu zaman kita, ya, 50 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu, saudara, 40 tahun yang lalu, atau 45 tahun, 40 tahun yang lalu, saudara. Misalnya kalau saya gambarkan dalam hitungan tahun, dalam setahun itu input yang masuk itu hanya 15-20. Tidak ada gadget, tidak ada teknologi, transformasi informasi seperti hari ini, saudara. Dari 1 tahun mungkin hanya 20 item, 25 item yang kita serap, yang masuk dalam pikiran kita. Tapi hari ini dalam setahun mungkin jadi 80, 100, 120, bisa 200 masukan, bisa 10 kali lipat, bisa. Tidak berlebihan, saudara. Jadi kalau anak muda rusak itu akan lebih cepat karena masukan filosofi dan prinsip-prinsip yang salah dari dunia ini. Ya saudaraku, tetapi kalau anak muda yang sungguh-sungguh membuka diri belajar kebenaran, pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan buka jalan, haleluya. Akan terbimbing untuk memiliki kekudusan dan kesucian yang benar. Yuk kita mempersempit, mari kita mempersempit dunia kita. Tidak melakukan apa yang tidak perlu, fokus semua ke pelayanan pekerjaan Tuhan. Studi, karir, bekerja, bertanggung jawab atas keluarga masing-masing, lalu gereja, lalu Truth ID, doa bersama, mendengar khotbah, ya saudaraku, puasa bersama-sama. Hal inilah saudara yang akan menyelamatkan kita. Kita bersyukur kita memiliki komunitas ini. Kita berterima kasih Tuhan beri seorang pelayan, perawat, gembala kecil yang terus menangkap momentum
yang Tuhan berikan dan tidak menyia-nyiakan momentum-momentum itu, sehingga semua kita terbawa. Kalau saya tidak memanfaatkan momentum, kalau saya tidak peduli lawatan Tuhan dan tidak memanfaatkan momentum, saya sibuk dengan banyak kesenangan. Saudara, kita semua tidak terseret kepada Tuhan, tapi terseret kepada dunia ini. Jadi saudara, jangan menganggap kalau kita bisa tiap hari ke gereja doa pada hari-hari puasa ini, itu sesuatu yang berlebihan. Kalau saudara melihat kekekalan, saudara akan tahu melakukan lebih dari ini pun kita lakukan, saudara. Ya, jangan menganggap berlebihan setiap pagi kita bangun. Ya, kalau waktu Indonesia Barat ini bagi kami, waktu Indonesia Barat kami harus bangun jam 4:30. Kadang-kadang sebelum jam itu. Saudara-saudara Indonesia bagian timur, tengah harus bangun ya. Paling tidak harus bangun jam 5, setengah 6 untuk bisa ikut berdoa. Puji Tuhan. Demikian pesan Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, pimpin kami dalam menjalani hidup hari ini. Terima kasih yang mulia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian. Tuhan memberkati dan jangan lupa mensubscribe Turut ID, menekan gambar lonceng dan memberikan tanda like serta men-share. Tuhan memberkati.